Oke, malam hari ini kita bakal belajar bareng ya terkait tumbuh kembang dari orofasial nih. Nah, sebelumnya boleh kita sharing dulu dari teman-teman, kira-kira kalau misalnya dengar kata orofasial, anatomi-anatomi apa aja sih yang kira-kira akan kita bahas pada malam hari ini? Boleh sharing lewat open mic boleh atau di kolom chat. Jadi kira-kira kebayang kalau misalnya kita sebut orofasial, anatomi-anatomi apa yang termasuk dalam struktur ini. Boleh nih, lewat open mic boleh, atau sharingnya di kolom chat juga boleh. Bibir, betul. Kemudian ada yang bilang lagi palatum, Kak. Iya, betul banget ya. Jadi dalam orofasial ini, dari istilah anatominya ya, berarti orofasial, antara rongga mulut dan juga fasial, yang sebenarnya di sini akan kita bahas juga dalam sistem kranialnya. Di sistem kranial orofasial kita ini, untuk oseusnya, untuk tulangnya, nanti akan kita bahas pertumbuh kembangan dari maksila dan mandibula, yang merupakan tempat tinggalnya gigi kita ya, ibaratnya itu. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu-satu terkait pertumbuh kembangan organ-organ yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih tumbuh kembangnya organ-organ tersebut, di sini kita mau belajar dulu kira-kira dalam hal tumbuh. Jadi kita ini kan pada dasarnya di rahim ibu itu berasal dari gumpalan daging yang kemudian melakukan diferensiasi sehingga kita bisa menjadi bentuk seperti sekarang ya, ada wajah, di wajah kita ada mata, kemudian ada rongga hidung, ada juga rongga mulut atau kafum oris. Jadi dalam hal tumbuh ini, dalam hal tumbuh sendiri tanpa berkembang, sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah sel yang berada pada gumpalan daging tersebut itu mengalami peningkatan ukuran yang disebut dengan hipertrofi. Kemudian yang kedua, selain hipertrofi, selain ukurannya yang meningkat, ada juga sel tersebut dapat tumbuh atau bertambah besar dikarenakan jumlah selnya yang bertambah atau yang disebut dengan hiperplasia. Dan yang ketiga adalah gabungan dari ukuran sel dan juga jumlah sel ini, yaitu sel itu mensekresi matriks ekstraseluler sendiri sebagai material yang akan meningkatkan ukuran sel tersebut tanpa bergantung pada jumlah sel itu sendiri. Jadi dalam hal kita tumbuh itu berarti misalnya dari kecil, kemudian besar, atau dalam hal ukuran ya, bertumbuh menjadi besar itu tergantung pada 3 fase ini, yaitu ada hipertrofi, peningkatan ukuran sel, hiperplasia, pertambahan jumlah sel, dan sel itu sendiri yang akan mensekresi, artinya mensekresi ekstraseluler, tanpa dia mempengaruhi jumlah selnya, dia akan bertumbuh sendiri. Nah, pada dasarnya, di manusia normal, kecepatan pertumbuhan itu yang paling cepat terjadi pada permulaan diferensiasi seluler dan terus meningkat hingga lahir. Di sini artinya adalah pertumbuh kembangan organ-organ kita yang awalnya kita berasal dari gumpalan daging seperti yang kita pernah pelajari, bahwa kita ini berdasarkan awalnya itu dari proses fertilisasi ya, ketemunya sperma sama ovum yang akan sel tersebut mengalami mitosis, kemudian terjadi meiosis sehingga menghasilkan sel-sel haploid dan juga diploid, yang mana paling cepat terjadinya pertumbuhan ini pada saat kita pada masa prenatal, yaitu pada masa kita berada di uterus atau berada di rahim ibu. Jadi 9 bulan kita berada di rahim ibu atau dalam 3 trimester di rahim ibu itu disinilah kecepatan pertumbuhannya. Dari gumpalan daging yang awalnya ada 1 sel, menjadi 4 sel, dari 4 menjadi 8 sel, 16 sel, berarti di sini kan rumusnya 2N ya, tumbuh kembang haploidnya, kemudian bisa menjadi diferensiasi. Jadi dalam hal tumbuh itu tidak hanya bertumbuh dari 1 sel menjadi banyak sel, kemudian sel yang ukurannya mikrometer menjadi sentimeter, tidak hanya bertumbuh dalam ukuran, namun juga kita sebagai manusia normal ini mengalami perkembangan yang nanti akan kita bahas yang namanya diferensiasi dan juga morfologi ya. Jadi setelah tumbuh, setelah ukurannya bertambah besar, sel kita ini sendiri akan melakukan diferensiasi, berarti berubah bentuk menjadi
suatu anatomi khusus yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya apa? Contohnya kafum oris kita, seperti rongga mulut kita yang di dalamnya ada gigi, ada lidah, yang fungsinya adalah untuk salah satunya untuk makan dan minum sebagai sumber energi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pertumbuhan yang terjadi setelah kelahiran ini tidak terjadi dengan kecepatan yang datar. Jadi pada masa-masa periode tertentu, umumnya kalau misalnya di anak-anak itu ada golden age. Jadi di golden age itulah biasanya pertumbuhan paling cepat terjadi, kemudian dalam hal tanggap otak anaknya itu juga semakin cepat berkembang, karena memang ada fase-fase di mana ada titik di mana anatomi kita itu berkembang dengan cukup pesat. Nah, kalau misalnya kita lihat pada tabel di sebelah kanan ya, di sini urutannya adalah pada masa lahir sampai umur 20 tahun. 20 tahun berarti sudah sekitar 3 tahun di atas masa pubertas. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kita balikin lagi ke jenis kelamin antara laki-laki sama perempuan, itu sebenarnya memiliki fase tumbuh kembang yang berbeda, di mana laki-laki biasanya akan mengalami peningkatan tumbuh dan berkembang pada usia 10 hingga menuju pubertas, sementara wanita itu biasanya akan lebih lebih berhenti fase tumbuh kembangnya itu pada masa akhir dari pubertas. Nah, kalau di sini dapat kita lihat secara umumnya dulu, bahwa terjadi peningkatan arah tumbuh kembangnya dari lahir hingga ke usia 20 tahun. Dimananya kalau misalnya udah masuk ke fase usia 20 tahun, pertumbuhan akan terjadi secara konstan. Nah, peningkatan pertumbuhan pada fase ini disebut dengan growth spurt. Jadi growth spurt itu adalah percepatan tumbuh kembang, biasanya pada usia anak-anak SMP atau 10 sampai 12 tahun. Maka dari itu, kalau misalnya mau melakukan perawatan, contohnya ortodonsia yang interseptif, berarti tindakan pencegahan terhadap malposisi gigi, itu lebih baik dilakukan pada fase-fase masa growth spurt ini. Berarti di usia anak-anak sekitar kelas 4 sampai kelas 3 SMP atau dalam usia berarti fase anak-anak tipe keempat ya. Jadi usia batasnya itu 15 tahun. Karena pada fase ini pada dasarnya tulang maksila, tulang mandibula, dan juga gigi-gigi sedang lagi ada di masa pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhannya cepat, maka dari itu harus dilakukan tindakan interseptif ortodontik agar dapat mengkoreksi jika ada malposisi gigi. Jadi kita lakukan pencegahan untuk terjadinya malposisi yang lebih berat pada anak itu. Jadi pada masa growth spurt lebih baiknya. Nah, growth spurt ini penting karena pada saat inilah perawatan yang memerlukan modifikasi pertumbuhan dapat dilakukan. Seperti yang tadi sudah kita contohkan, salah satunya adalah jika mau melakukan koreksi malposisi dengan alat ortodonsi lepasan ya, bukan cekat. Jadi kalau cekat tidak boleh kita gunakan pada masa growth spurt karena akan menghalangi sistem tumbuh kembangnya anak. Karena kan di sini mandibula itu mau bertumbuh ke depan dan ke atas ya pada dasarnya. Jadi kalau misalnya udah kita pasang alat cekat, di sini justru akan mengganggu proses tumbuh kembangnya. Maka dari itu selain alat cekat, proses pembedahan juga harus ditunda hingga masa tersebut selesai. Berarti contohnya udah usia 17 tahun, itu pada dasarnya udah boleh pasang alat cekat, atau kategori utamanya adalah kalau misalnya gigi-giginya, gigi permanen itu sudah semuanya tumbuh, dan juga penutupan akarnya atau penutupan foramen apikalnya sudah sempurna. Nah, dalam hal tumbuh kembang, ada beberapa proses. Yang pertama adalah induksi. Kalau induksi dapat kita katakan yang tombol start awalnya. Jadi induksi ini proses fisiologis pertama. Dia tombol start awal pada periode prenatal embrionik yang merupakan suatu tindakan ketika kelompok sel kita ini dia akan mengarah pada pembentukan jalur perkembangan pada jaringan yang memberikan respon. Jadi memang ada respon, atau seperti kalau misalnya dalam hal prenatal itu sangat dibutuhkan gizi yang baik dari ibu, karena gizi yang baik dari ibu itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin di dalam kandungannya ya. Kemudian ada fase proliferasi, berarti
bertambah banyaknya ukuran dan juga jumlah sel tersebut, berarti ada pertumbuhan di sini, pertumbuhan seluler yang mengakibatkan prenatal itu berkembang secara terkontrol. Kemudian ada juga diferensiasi. Setelah tumbuh, maka akan berubah bentuk menjadi suatu anatomi yang lebih khusus. Jadi di sini terjadi perubahan ya pada sel embrio menjadi spesifik secara genetik yang berbeda secara struktural dan juga fungsionalnya. Contohnya seperti apa? Jadi pada dasarnya di embrio kita itu ada 3 lapisan, ektodermal, mesenkimal, sama endodermal. Nah, ketiga lapisan ini walaupun awalnya hanya terbentuk 3, namun 3 hal ini akan berubah masing-masing. Misalnya kalau di mesenkim itu selain dia berubah menjadi otot, dia juga bisa berubah menjadi kulit. Nah, di otot ini sendiri kan kita tahu otot kita ada beberapa jenis ya, ada otot rangka, kemudian ada otot jantung, ada otot polos yang lokasinya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Otot ini sama-sama dari mesenkim, jadi ibaratnya jaringan mesenkim yang melakukan proliferasi, kemudian pada saat minggu trimester kedua dari kehamilan, itu akan melakukan diferensiasi, yang misalnya proliferasi awalnya akan membentuk otot, kemudian otot-otot ini akan berdiferensiasi, artinya dia akan berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih khusus dengan fungsional tertentu. Contohnya kalau otot jantung, dia akan menjadi ya otot jantung yang secara anatominya berbeda dari otot rangka, karena dalam hal fisiologis fungsinya, otot jantung itu kan bekerja secara tidak sadar ya, secara involunter. Jadi dia ada serabut-serabut yang saling berhubungan yang berbeda dengan otot rangka yang pada dasarnya sel-selnya itu berdiri sendiri-sendiri, karena dia bekerjanya secara involunter, digerakkan oleh kita secara sadar. Kemudian secara diferensiasi, kemudian ada juga morfogenesis, di mana morfogenesis ini merupakan proses pengembangan dan terbentuknya struktur atau bentuk jaringan tertentu. Berarti morfogenesis ini sama saja sebenarnya dengan diferensiasi, namun dia diikuti oleh interaksi induktif sel-sel tersebut. Jadi dia ada fungsi khususnya, ada bentuk khusus dan juga fungsi khusus. Dan yang terakhir adalah setelah tumbuh, setelah berkembang, yang terakhir adalah proses maturasi atau proses pematangan. Ibaratnya kalau misalnya di mandibula itu awalnya ada tulang rawan Meckel, di mana tulang rawan Meckel ini kan dia masih lunak karena mau berkembang jadi dia masih lunak, tapi ketika di umur yang seharusnya mandibula harus mengeras, maka dia akan mengeras. Jadi proses osifikasinya di situ berjalan dengan baik. Inilah disebut maturasi, berarti proses pematangan dari jenis dan organ jaringan yang dimulai selama periode embrionik dan berlanjut selama periode janin ya. Setelah tumbuh, berkembang, maka maturasi atau pematangan.